Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bertemu lagi dengan Bu Enda. Hari ini Ibu akan membahas tentang Quran Surat Al-Asr. Sebelumnya, anak-anak sudah hafal kan surat Al-Asrnya? Yuk kita bernyanyi dulu sebelum Ibu menjelaskan. Nah, di sini ada lagu Baca Hafal Al-Quran. Nada lagunya Cicak, sudah tahu ya? Lagu Cicak? Cicak, cicak di dinding. Nah, kita ganti bacaannya menjadi yang ada di sini ya. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Nah, baca hafal Al-Quran, jadi kita sebagai umat Islam harus bisa membaca Al-Quran dengan cara belajar terus-menerus ya. Kalau belum bisa baca Quran, anak-anak bisa mempelajarinya dari mulai bacaan Iqra dulu ya. Harus paham bacaannya. Nah, seperti surat yang akan kita pelajari hari ini. Bacaan Quran Surat Al-Asr. Coba perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, ini surat Al-Asr ini ada 3 ayat. Anak-anak sudah hafal kan? Nah, coba kita perhatikan arti dari Quran surat Al-Asr-nya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa. Masa itu sama dengan waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, ini arti dari Quran Surat Al-Asr. Isi kandungan Surat Al-Asr, coba anak-anak perhatikan. Surat Al-Asr adalah surat yang ke-103 dari total 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Asr ini terdiri atas 3 ayat. Surat Al-Asr diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Oleh karena itu, surat tersebut tergolong ke dalam golongan surat Makkiyah. Nah, nama Al-Asr ini dalam surat Al-Asr diambil dari lafal pada ayat yang pertama yang berbunyi Al-Asr, yang berarti waktu atau masa, atau disebut juga waktu asar. Pesan Quran Surat Al-Asr. Coba perhatikan. Pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Asr adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia akan merugi dalam hidupnya apabila ia tidak beriman dan beramal soleh. Jadi kita harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik ya anak-anak. Mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh. Yang kedua, hanya orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang yang saling menasehati tentang kebenaran dan kesabaranlah yang beruntung. Nah, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, jadi selain kita mengerjakan kebaikan untuk diri kita sendiri, jangan lupa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk berbuat baik ya, anak-anak. Misalkan,
sudah masuk waktu sholat zuhur, anak-anak sedang bermain. Nah, anak-anak cepat laksanakan sholat zuhurnya. Teman yang sedang bermain dengan kita ajak, itu termasuk menasehati, mengingatkan kepada kebaikan ya, supaya kita selalu jadi orang yang beruntung. Yang ketiga, kita harus beriman dan beramal soleh. Itu adalah anjuran di dalam ajaran agama kita. Harus selalu beriman dan beramal soleh, mengerjakan kebaikan untuk bekal kita nanti di akhirat ya. Yang keempat, kita harus saling menasehati untuk berbuat baik. Saling mengingatkan, menasehati dengan sesama akan menjadikan pahala untuk diri kita ya. Apalagi anak-anak harus membiasakan ya berbuat baik, seperti pembiasaannya membaca Al-Quran, menolong orang tua ya, kemudian melaksanakan sholat 5 waktunya. Itu semua adalah perbuatan yang baik yang harus kita laksanakan setiap hari, harus kita biasakan. Nah, dalam kisah singkat Nabi Lut ini, di sini Ibu akan menjelaskan ya, karena Nabi Lut ini merupakan nabi yang disiplin waktu ya. Misalkan sudah masuk waktu sholat, Nabi Lut itu nabi yang disiplin dalam dakwahnya, dalam beribadahnya. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada kisah singkat dari Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah putra Harun, Abaroan bin Torih, saudara dari Nabi Ibrahim. Jadi masih kerabatnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut lahir di Palestina. Jadi tempat kelahirannya adalah Palestina. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya yang ingkar, yaitu kaum Sodom. Jadi kaum Nabi Lut ini namanya kaum Sodom. Kaum Sodom ini mereka banyak sekali melakukan perbuatan maksiat atau ingkar kepada Allah ya. Salah satunya yaitu mereka menyukai sesama jenis, laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Itu terjadi ketika zaman Nabi Lut alaihi salam. Nah, nama kaumnya itu namanya kaum Sodom. Perilaku yang diteladani dari Nabi Lut adalah beliau seorang yang disiplin. Nah, ini adalah teladan sikap yang harus kita contoh dari Nabi Lut, yaitu Nabi yang disiplin waktu ya. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat harus langsung dilaksanakan. Jika sudah masuk waktu belajar atau mengaji langsung dilaksanakan ya, tidak ditunda-tunda. Disiplin dan pekerja keras. Nah, selain disiplin, Nabi Lut juga nabi yang pekerja keras. Waktunya ia habiskan untuk berdakwah. Kita meneladaninya dengan disiplin dan bekerja keras, belajar menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Nah, tugas kita, tugas pelajar, tugas anak-anak semua adalah belajar. Disiplin ya dalam belajar, kemudian bekerja keras dalam menuntut ilmu. Insya Allah semuanya akan barokah untuk kita semua. Nah, di sini dijelaskan Nabi Lut utusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Lut itu membimbing umatnya ke jalan yang benar. Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, diingat baik-baik ya, supaya kita bisa meneladani Nabi Lut, kita harus disiplin dan bekerja keras. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa kisah Nabi Lutnya dibaca ya di rumah, semoga bermanfaat. Nanti bertemu lagi dengan Ibu di kesempatan lainnya. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajarnya, pembiasaannya dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.